Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu di sore hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang media pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya bagikan screen-nya. Oke, Bapak Ibu nampak? Jelas Ibu, jelas. Jelas Bu, jelas. Nampak Bapak Ibu, yang mau kita bahas hari ini tentang media pembelajaran, ya Bapak Ibu. Adapun yaitu memahami jenis dan tujuan dari media pembelajaran tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita bahas mengenai materi ini, saya minta Bapak Ibu melihat jamur yang sudah saya bagikan di pesan. Bapak Ibu silakan klik linknya. Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Pertama-tama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang media pembelajaran? Di sini Ibu Mega mengatakan alat bantu pembelajaran. Ibu Rumondang mengatakan alat bantu pembelajaran. Bapak Mulyadi, media pembelajaran merupakan alat untuk memudahkan pembelajaran. Pak Amran, alat pembelajaran untuk berhasil ya. Sangat bagus Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sampaikan. Yang tadi tujuannya memahami jenis dan tujuan dari media pembelajaran itu. Kenapa kita harus memakai media pembelajaran? Yang pertama kita bahas apa itu media pembelajaran Bapak Ibu. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau dikatakan media itu berarti alat bantu seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang dijambut tadi pas bahwa media pembelajaran itu adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual berupa grafik, diagram, cat, bagan poster, kartun, dan komik. Yang kedua ada media audio. Nah itu radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan sejenisnya. Yang ketiga adalah proyection media berupa slide, overhead projector, infocus dan sejenisnya. Yang keempat Bapak Ibu adalah proyektor multimedia seperti film, televisi, video, komputer dan sejenisnya Bapak Ibu. Nah itu mengenai jenis-jenis dari media Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita bahas, mengapa seorang guru memerlukan media pembelajaran Bapak Ibu? Sama seperti yang tadi Bapak tadi di halaman yang kedua. Mengapa seorang guru memerlukan media pembelajaran Bapak Ibu? Sebagai seorang guru kita, mengapa kita memerlukan media? Oke Bapak Ibu. Nah, mulai dari Ibu Mega tadi, di sini saya tuliskan bahwa media pembelajaran itu diperlukan untuk memudahkan mencapai tujuan pembelajaran. Pak Amran, agar pembelajaran semakin interaktif. Ibu Kasmoli, pembelajaran itu menyenangkan. Ibu Rumondang memudahkan dalam menyajikan pembelajaran. Pak Mulyadi, sebagai solusi ketika pembelajaran konvensional tidak lagi memadai untuk diterapkan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Mega. Kenapa Ibu katakan bahwa media pembelajaran itu untuk memudahkan mencapai tujuan pembelajaran? Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya, kenapa dia memudahkan untuk membantu tujuan pembelajaran? Karena kadang dengan adanya media itu memicu cara anak untuk berpikir. Jadi di sini secara tidak langsung si anak bisa melihat gambaran dari tujuan pembelajaran yang akan diraih dari media tersebut. Jadi di sini memudahkan, berarti di sini membantu. Jadi membantu si anak dalam mencapai tujuan belajarnya, membantu kita juga guru dalam mencapai tujuan belajar yang kita inginkan. Itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu.
Nah, sangat bagus Bu. Berarti itu membantu kita dan siswa dalam proses pembelajaran ya Bu. Kepada Pak Amran, kenapa Bapak mengatakan agar pembelajaran semakin interaktif Pak? Menyambung benang merah dari Ibu Mega, setelah tujuan pembelajaran itu tercapai, maka akan terjadi proses pembelajaran yang sangat interaktif sehingga kelas semakin lebih hidup Ibu. Terima kasih. Ya, benang merahnya pembelajaran itu semakin hidup ya Pak ya, nggak monoton seperti itu ya Pak ya. Kepada Ibu Kasmauli, agar pembelajaran itu menyenangkan, kenapa Bu? Ibu Kasmauli? Iya, kenapa saya menyatakan itu menyenangkan? Karena dengan kita membuat media dalam pembelajaran kita, tentu penyampaian materi itu bisa kita lakukan dengan bervariasi sesuai dengan topik yang kita bahas, sehingga penyampaian materi itu kepada anak-anak itu bervariasi juga dan itu bisa menyenangkan bagi mereka begitu. Iya, mantap ya Bu ya. Jadi yang disampaikan itu benar, dengan adanya media itu bisa materi yang ini cocoknya pakai media apa gitu. Materi bab 1 cocoknya pakai media apa, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ibu Rumondang, memudahkan dalam menyajikan pembelajaran. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu Bu? Ya Bu, terima kasih. Kenapa saya menyatakan memudahkan dalam menyajikan pembelajaran? Karena dengan adanya media, maka anak-anak lebih mudah untuk memahami, sehingga apa yang kita sajikan di dalam pembelajaran mudah ditangkap. Dengan kata lain, media pembelajaran itu bisa menstimulus atau merangsang keinginan anak untuk lebih cepat memahami apa yang kita ajarkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sangat bagus yang Ibu sampaikan. Dengan adanya media itu memudahkan siswa memahami pelajaran yang kita sampaikan ya Bu ya. Yang terakhir, Pak Mulyadi, kenapa Bapak mengatakan media itu sebagai solusi ketika pembelajaran konvensional tidak lagi memadai untuk diterapkan? Ya, terima kasih Bu Rogun. Saya memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada memang gaya belajar anak yang cukup dengan audio saja, mendengar ceramah dia mengerti. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian yang harus menggunakan visual. Dia harus melihat dulu baru mengerti. Kemudian ada juga tipe pembelajar yang audio visual. Dia harus melihat dan mendengar baru dia paham. Selama ini kan yang konvensional, maksud saya di situ lebih kepada yang terdahulu ketika tidak menggunakan media. Maka dengan ini, ketika menggunakan media, semua mereka bisa terakomodir. Kira-kira seperti itu, Bu Rugun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa jawaban Pak Mulyadi. Jadi, seperti yang dibilang Pak Mulyadi, dengan adanya media itu bisa menyesuaikan dengan tipe yang bagaimana yang disukai oleh siswa itu. Audio kah, visual kah, atau yang bergerak kah, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu. Mau ditanyakan, saya persilahkan. Yang mau bertanya raise hand. Atau ada yang perlu, silahkan Bapak Ibu. Ya, kepada Ibu Rumondang saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih buat pembelajaran kita untuk hari ini mengenai media pembelajaran. Yang saya hanya sampaikan adalah semacam tanggapan ya dari apa yang kita pelajari untuk hari ini, bahwa media pembelajaran itu memang perlu untuk kita gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Tetapi kadang di dalam pelaksanaan pembelajaran kita sering juga kita terkendala dengan media pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya tanggapi yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya kita punya kendala Bapak Ibu, bisa kita bekerja sama dengan satu tim mata pelajaran yang sama. Nah, kita berdiskusi bagaimana mencari media pembelajaran yang menarik, yang bervariasi. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang tentang media pembelajaran, di mana kita simpulkan kalau media pembelajaran itu adalah alat bantu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan bermanfaat untuk kita. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Terima Halo, kasih. Iya.